Halo teman-teman semuanya, saya David dari Osaka University, anggota PP Osaka Nara. Dan saya Nita dari PPI Osaka Nara juga, sekarang belajar di Osaka University. Sekarang kita mau mengupdate kondisi coronavirus yang ada di Jepang dan di Indonesia. Oke. Nah, sebelum itu mungkin kita akan bahas tentang besarnya masalah dulu kali ya Kak ya, berkaitan sama statistik mungkin. Tunggu. Apa Ini tuh? bedanya COVID-19 sama SARS-CoV-2 itu apa ya? Itu ya. Jadi COVID-19 itu nama penyakitnya Kak. Jadi penyakit infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona yang tipenya itu disebut SARS-CoV-2 gitu. Jadi di dalam virus corona sendiri ada macam-macam kan tipenya. Nah, SARS-CoV-2 ini salah satunya yang baru saja bisa diidentifikasi di tahun 2019-2020 ini. Berarti kayak HIV dan AIDS ya? Ya, AIDS itu penyakitnya, HIV virusnya. Betul sekali. Sekarang kita update statistik yuk. Nah, di Jepang itu Kak, sekarang per tanggal 6 Maret ya, ini berdasarkan website GIS and Data, sekarang di Jepang tuh sudah 360 kasus terdeteksi yang konfirmasi ya, ini bukan sekedar suspek. Dan untuk yang meninggal dunia itu ada sebanyak 6 orang. Kalau di Indonesia gimana Kak? Kalau di Indonesia sih so far kita ada 2 orang yang terkonfirmasi positif. Oke. Suspeknya mungkin ada banyak, cuman kita tidak tahu angka pastinya, sedangkan meninggalnya masih 0. Nah, sekarang kita update di kondisi sekitar di Jepang ya Kak ya. Jadi per hari ini di kota Osaka sendiri ada 18, kalau nggak salah di Nara itu ada 1 orang, tapi kondisinya di sini masyarakat masih beraktivitas seperti biasa, seperti bekerja seperti biasa dan seterusnya. Memang baru minggu lalu itu ada pengumuman bahwa sekolah dalam definisi ini adalah SD, SMP, dan SMA kegiatannya diberhentikan. Seluruh Jepang ya Kak ya? Seluruh Jepang. Seluruh Jepang, Jadi oke. itu instruksi dari Kementerian Pendidikan. Kekhawatiran masyarakat sendiri gimana? Kan katanya kalau di Jepang tuh juga ada tuh kebiasaan panic buying kayak gitu-gitu, gimana tuh Kak? Jadi sebenarnya panic buying itu adalah market behavior, wajar terjadi. Maksudnya apalagi dengan kasus bahwa informasi itu menyebarnya tidak merata, termasuk pengetahuan itu sendiri menyebarnya tidak merata. Tapi setelah fase tertentu harusnya kita akan mulai belajar, oh ternyata ini salah. Itu hanya kondisi yang didriven atau didorong oleh suatu faktor yang lainnya. Jadi kalau di Indonesia sendiri memang sempat ada juga tuh Kak yang panic buying. Jadi supermarket tuh sempat langsung rame. Jadi beberapa masker itu langsung diburu dan sekarang juga harganya jadi mahal gitu. Bahkan sampai yang mengkhawatirkan adalah di rumah sakit juga habis gitu. Jadi tenaga kesehatan, dokter dan perawat yang jaga tuh jadi nggak bisa pakai masker. Padahal kan mereka merupakan komunitas yang butuh gitu justru kan dibanding masyarakat lain yang sebenarnya sehat gitu. Jadi kalau untuk penggunaan masker sendiri harusnya yang memakai adalah orang-orang yang sakit. Sakit tuh apa sih? Misalkan dia batuk atau ada pilek, bersin kayak gitu. Nah, atau misalkan memang ada gejala demam dan infeksi yang lain. Nah, supaya apa? Supaya ketika dia batuk atau bersin itu tidak menyebarkan ke orang lain. Sementara kalau misalkan kita sehat, terus kita pakai masker untuk menghindari dari infeksi, itu sebenarnya tidak bermakna, apalagi tidak cuci tangan juga. Jadi yang paling benar adalah yang sakit harus pakai masker, terus yang sehat nggak usah pakai masker, tapi cuci tangan dengan air dan sabun kayak gitu. Kalau kondisi penanganan dari pemerintah Jepang, saya rasa sih pertama-tama secara umum ya semuanya sama. Jadi ini barang baru COVID-19, jadi semua pemerintah tidak pernah mengalami kasus ini, jadi mereka panik. Jadi cuman beda kepanikannya ini mungkin agak berbeda sedikit. Nah, Jepang itu mengikuti guideline WHO juga. Jadi ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi baru seseorang itu boleh menjalankan PCR test yang sekarang lagi terkenal sekali. Semua orang tahu PCR test itu apa rasanya. Jadi mirip, dan masalah isolasi juga serupa dengan negara-negara lain. Nah, itu dari sisi medisnya. Kemudian kebijakan yang lain diambil adalah Jepang baru kemarin diumumkan bahwa mereka yang baru berkunjung dari Cina dan Korea dan Iran itu tidak boleh masuk ke negara Jepang atau terbatas. Hanya 2 airport yang dibuka, yaitu Narita dan Kansai, itu pun dengan persyaratan tertentu. Kemudian memang isu terbaru adalah sepertinya Olimpik Tokyo 2020 akan digeser. Jadi bukan dibatalkan tapi digeser ke tanggal yang lain.
Pemerintah Jepang kalau nggak salah juga ini ya Kak ya, bikin himbauan supaya tidak mengadakan acara yang mengumpulkan banyak Ya, massa ya. betul. Ya, jadi memang di sini sudah banyak sekali nih teman-teman kayak conference, kemudian acara olahraga seperti maraton, kemudian wisuda universitas, itu semuanya di cancel karena sebagai upaya preventif bertemunya banyak orang, di mana ketika banyak orang bertemu tuh bisa terjadi sumber penularan gitu, fokus-fokus penularan gitu. Kalau di Indonesia sendiri sih, pemerintah sendiri udah menyatakan ya sanggup untuk deteksi pertama. Kan kemarin sempat digonjang-ganjing diragukan ya Kak ya sama masyarakat internasional. Kenapa? Karena memang ketika sedunia ini sudah heboh nih, kasusnya udah sampai ribuan, bahkan sekarang total kasus sedunia udah 98.000. Di Indonesia sampai 1 Maret masih 0 case confirm gitu. Jadi semua orang jadi meragukan waktu itu. Tapi pemerintah kita sudah menjawabnya ya dengan akhirnya ada juga nih loh yang positif gitu. Nah, Dan terus tidak disembunyikan apa adanya. dan apa adanya. Untuk fasilitas pemeriksaannya sendiri juga sudah ada. Rumah sakit rujukan juga sudah siap. Nah, kemudian untuk pembiayaan juga pemerintah bilang untuk pasien dalam pengawasan, nah itu dia udah ditanggung oleh negara kayak gitu. Terus tapi untuk kebijakan yang sampai libur kayak gitu sepertinya belum ada ya Kak ya. Mau isolasi Depok juga enggak sepertinya ya. Cuman ada ini sih Kak yang saya sempat sayangkan gitu ya. Kemarin mungkin respon terhadap ditemukannya kasus corona positif di Depok. Itu saya dengar bahwa sampai rumahnya tuh didatengin rame-rame gitu ya. Terus dipasang garis polisi dan menjemput pekerja yang ada di rumah tersebut untuk diperiksa gitu ya. Sebenarnya mungkin tujuannya baik ya untuk telusur kontak gitu, dan itu memang wajib dilakukan jika menemukan kasus corona atau infeksi yang positif sesuai. Ya. Namun hal itu dirasa berlebihan karena apa? Sampai dipasang garis polisi padahal itu bukan tempat kejadian perkara gitu, dan ya Bukan kejahatan ya. bukan suatu kejahatan, dan ya mungkin justru bisa berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat sendiri di daerah yang tinggal di sekitar situ. Yang dilakukan di Jepang mungkin bisa diadaptasi ya Kak ya. Kalau nggak salah di sini katanya bisa kita tuh mengecek di website pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi corona ini di trace back itu. Jadi mereka udah sempat kemana aja sih sebelumnya, terus tanggal berapa. Nah, jadi kita bisa cek di website, dan ketika kita merasa di tanggal itu saya juga ke tempat itu nih. Nah, itu mungkin kita jadi lebih aware juga kalau misalkan sampai kita ada gejala. Nah, kita bisa kita harus lebih aware lagi nih, jangan-jangan memang karena pernah kontak sama pasien tersebut. Sama kalau update di Jepang itu akan ditampilkan dalam situs kecamatan masing-masing, atau di sini istilahnya city. Jadi memang ada update berkala dari city masing-masing yang wajib diikuti oleh masyarakat. Dihimbau untuk mengikuti perkembangan tersebut. Dari kedua perbedaan ini, apa sih yang kira-kira dari Indonesia bisa dipetik dari pengalaman penanganan atau reaksi di Jepang, atau dari Jepang sendiri ada nggak sih yang bisa dipetik dari penanganan selama ini di Indonesia? Kalau Indonesia ya, mungkin ini banyak yang bilang blessing in disguise, dalam artian kebetulan pulau kita ini sangat banyak. Bisa dibilang kita punya banyak reserve area atau tempat yang bisa digunakan untuk mengkarantina secara aman. Tetapi di karantina bukan berarti pulaunya yang jauh dari pengasingan, tapi pulau itu juga harus bisa diakses oleh tenaga medis. Jadinya ya nggak mungkin mereka ditinggal di pulau itu kan, yang harus dijagain. Jadi itu mungkin semacam hal yang positif. Jadi menurut saya sih ya, dari Indonesianya sendiri. Menurut saya sih yang perlu dipetik mungkin soal privacy juga sih Kak. Kalau di Indonesia tuh sepertinya tadi ya salah satu contohnya yang rumah sampai didatangi, bahkan difoto, dimuat di berita gitu. Jadi terus habis itu inisial pasien tuh disebutkan di koran, terus ada kronologi tuh udah berasa kayak tersangka kriminal apa gitu loh Kak. Padahal dimanapun semua tenaga medis, semua rumah sakit itu dengan susah payah menjaga kerahasiaan pasien, karena memang itu adalah hak privasi dari seseorang gitu. Dan sementara sekarang media kita justru pas si Dinkes Depok datang ke rumahnya ikut, terus ngepotret, di-upload semua orang. Dan banyak yang nyebar juga kan di grup-grup kayak ini inisialnya ini, terus tempat alamatnya di mana. Itu harus belajar sih menurut saya masyarakat kita untuk menghargai privacy dan tidak dengan mudah ngeklik share, forward semacam itu, apalagi kalau belum jelas sumbernya, belum jelas infonya. Bahkan ketika info itu benar pun, ketika itu menyangkut privasi orang lain ya jangan disebarkan. Oke, jadi teman-teman intinya nggak perlu terlalu khawatir akan infeksi ini. Memang penyakit COVID-19 ini secara angka kesakitannya atau morbiditasnya tuh sangat
tinggi ya, kayak infeksius banget. Sekarang udah meningkat kasusnya dengan cepat. Tapi perlu dilihat lagi bahwa angka kematiannya berkisarnya 3% saja gitu. Jauh di bawah tuberkulosis, jauh di bawah MERS-CoV atau penyakit yang lain yang pernah mewabah juga kayak gitu. Nah, jadi dan kita yang ada di Jepang sekarang alhamdulillah WNI aman ya, insya Allah ya Kak ya. Jadi yang penting kita semua tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan air dan sabun, atau kalau nggak ada pakai hand scrub ya, alkohol. Kalau sakit segera memeriksakan diri, pakai masker. Jangan lupa makan yang bergizi juga, olahraga yang cukup ya. Jadi panjang deh Kak. Dari aku, ya memang tadi sudah disinggung bahwa penyakit ini menyebarnya cepat, tetapi gejalanya sebetulnya ringan. Yang berat adalah hoaxnya ya. Hoaxnya ini berat. Jadi kita sekarang harus sama-sama latihan nih supaya nggak asal pencet terus terlempar hoaxnya ke semua grup itu. Nah jadi please cross check dulu sebelum menyebarkan informasi. Kabar diaspora, terutama diaspora pelajar di Jepang itu baik-baik saja, kita aman-aman saja. Dalam artian di sini disediakan dengan cukup baik, informasi cukup banyak, baik dari pemerintah Jepang maupun dari konsulat jenderal ataupun kedutaan besar kita masing-masing. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hotline-nya ada, kalau misalnya kita sakit harus kemana, ada kalau ada kecurigaan dan sebagainya. Yang penting seperti yang sudah disinggung, kita tetap menjaga pola hidup sehat dan jangan panik dan menyebarkan hoax. Oke, jadi segitu aja ya untuk video kali ini. Semoga bisa membawa manfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada perkataan kami yang salah, karena yang benar dari Allah, yang salah dari kami. Sampai jumpa lagi di video PPO Sakana berikutnya. Dadah.